kayu-kayu banyak sekali. Sebenarnya kalau tidak ada kayu nggak seperti ini. Oke. Oh, jadi kayu ini menghambat aliran air hingga airnya ini ke pemukiman. Terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi. Banjir besar, tanah longsor, hingga gempa bumi dan kebakaran mewarnai perjalanan Indonesia sepanjang tahun 2025. Hampir seluruh wilayah terdampak mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku. Berikut ini deretan bencana besar yang terjadi di tanah air sepanjang tahun. Yang pertama, banjir dan tanah longsor di Pekalongan pada Januari 2025. Bencana ini dipicu hujan lebat berintensitas tinggi yang berlangsung selama berhari-hari. Sejumlah sungai pun meluap dan merendam pemukiman warga serta lahan pertanian. Tanah longsor terjadi di wilayah perbukitan hingga menutup akses jalan desa. Ribuan warga juga terdampak dan sebagian besar harus mengungsi. Aktivitas ekonomi dan pendidikan lumpuh sementara. Pemerintah daerah kala itu menetapkan status tanggap darurat. Proses evakuasi dan distribusi bantuan dilakukan secara bertahap. Bencana kedua, banjir di Demak pada Februari 2025. Banjir ini disebabkan jebolnya tanggul sungai dan rob akibat pasangnya air laut. Genangan banjir berlangsung lama di kawasan pemukiman dan persawahan. Jalur pantura juga sempat terganggu akibat tingginya air. Warga pun kesulitan air bersih hingga sanitasi. Sebagian daerah terisolasi akibat akses yang terputus. Pemerintah kemudian fokus pada perbaikan tanggul dan pompanisasi. Bantuan logistik disalurkan kepada warga yang terdampak. Pada bulan Maret, banjir terjadi di wilayah Jabodetabek. Banjir ini dipicu hujan ekstrim dan kiriman air dari wilayah hulu. Sejumlah sungai besar juga meluap merendam kawasan padat penduduk. Transportasi publik dan aktivitas perkantoran terganggu. Ribuan rumah terendam dengan ketinggian air bervariasi. Pengungsian massal terjadi di beberapa titik. Pemerintah pusat dan daerah juga berkoordinasi dalam penanganan banjir ini. Ketinggian banjir diperkirakan mencapai 50 cm hingga 1 meter. Evaluasi sistem drainase dan pengendalian banjir kembali disorot dalam banjir ini. Bencana selanjutnya adalah gempa di Bengkulu dengan magnitudo 6,3 pada bulan Mei 2025. Gempa berkekuatan magnitudo 6,3 mengguncang wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Getaran dirasakan hingga provinsi tetangga. Sejumlah bangunan rusak, setidaknya 100 rumah warga dan fasilitas umum terdampak. Warga juga sempat panik dan mengungsi ke ruang terbuka. Gempa ini tidak berpotensi tsunami, namun berkali-kali adanya gempa susulan yang terjadi. Tim SAR kemudian melakukan pendataan hingga penanganan korban. Pemerintah mengupayakan percepatan rehabilitasi hingga rekonstruksi. Pada bulan Juli 2025 diwarnai kebakaran hutan dan juga lahan. Kebakaran ini terjadi di puncak musim kemarau di sejumlah wilayah. Titik api terdeteksi di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Riau. Hal ini dipicu kondisi cuaca kering hingga aktivitas pembakaran lahan. Asap pekat juga mengganggu kualitas udara hingga kesehatan warga. Beberapa penerbangan juga terganggu akibat jarak pandang yang terbatas. 150 hektar lahan terbakar di kawasan Tele hingga 30 hektar di kawasan Tongking. Sebagian besar kebakaran dipicu warga yang memakai metode pembakaran untuk membuka lahan pertanian mereka. Tragedi ke-6, longsor yang terjadi di Banjarnegara pada bulan November. Longsor ini setidaknya berdampak pada 934 jiwa hingga ratusan rumah rusak. Longsor pertama terjadi pada 15 November 2025 di Desa Pandanarum. 3 orang meninggal dunia dan 25 lainnya dinyatakan hilang. Bencana yang juga terjadi pada bulan November adalah erupsi Semeru. Erupsi Semeru terjadi pada 19 November 2025. Letusan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Erupsi ini memaksa 1.131 warga di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro harus mengungsi. Lereng curam runtuh dan menimbun rumah warga. Tragedi terakhir adalah banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Bencana ini menjadi bencana terburuk sepanjang tahun 2025. Tragedi ini diawali dengan hujan ekstrim yang memicu banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga 14 Desember, korban tewas mencapai lebih dari 1.000 orang. Tak hanya air dan tanah, bencana ini juga membawa gelondongan kayu. Upaya pemulihan pasca bencana terus dilakukan. Pemerintah tidak menetapkan status darurat bencana nasional, namun Gubernur Aceh menetapkan status darurat bencana daerah.
Dari banjir, longsor, gempa hingga erupsi gunung api, duka dan kehilangan menjadi catatan pahit yang tak terpisahkan. Namun di tengah bencana, solidaritas dan gotong royong terus hidup, menjadi pengingat bahwa harapan selalu tumbuh dari kepedulian bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.